Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak tim penilai, Pak Menteri dan Pak Musa. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan laporan praktik best practice yang telah saya lakukan di tempat tugas saya di SMP Negeri 3 Kota. Laporan best practice kali ini tentang gerakan literasi. Judulnya gerakan literasi sekolah melalui kegiatan 15 menit membaca sebelum pelajaran pertama dimulai SMP Negeri 3 Kota. Nah, kenapa masih menggunakan 15 menit? Tentu ada alasan tersendiri bagi kami dan sekolah kami, lingkungan, kondisi, dan keadaan anak-anak di sana. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Santoso, SPDI, guru pendidikan agama Islam, bertugas di SMP Negeri 3 Kota sampai saat ini. Nah, baik Bapak, Bapak Pemuji hormati, merujuk pada Undang-Undang Sikdisnas nomor 20 tahun 2023, bahwasanya pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran siswa secara aktif dalam pengembangan dirinya. Nah, inilah kenapa kami mencoba menarik kembali anak-anak kami di sekolah untuk menjadi siswa yang lebih aktif dari sebelumnya. Karena awal saya bertugas di sana, anak-anak lebih cenderung belajar konvensional, mendengarkan, menyimak, mencatat, diperintahkan dengan hal-hal lain mereka bingung. Jadi salah satu anggapan saya waktu itu mereka kurang literasi, mereka kurang membaca. Jadi kebetulan waktu itu ada program dari pemerintah, yaitu program gerakan membaca, membaca 15 menit sebelum jam pelajaran atau di pertengahan atau di saat jam pelajaran usai di hari itu. Namun kami putuskan di sekolah sesuai dengan hasil diskusi dengan rekan-rekan di sini kelas sekolah itu 15 menit pagi sebelum jam pelajaran pertama dimulai setiap harinya. Ya Pak Ibu, kegiatan 15 menit membaca setiap hari merupakan upaya membudayakan literasi untuk menopang proses kita belajar regulasi yang aktif dan bermakna. Jadi anak-anak yang ditahu waktu itu belajar itu yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya, mencatat apa yang ditulis oleh gurunya, sehingga kita perlu usaha-usaha lain yang lebih menarik sehingga anak-anak bisa lebih aktif. Nah, keaktifan ini tidak bisa muncul kecuali ada anak punya literatur awal, punya kemampuan awal, punya kompetensi awal dalam belajar, dalam membahas materi yang kita berikan di kelas oleh siapa saja gurunya, termasuk saya sendiri. Nah, jadi dengan begitu nanti kegiatan diskusi apapun, model belajar apapun akan bisa disesuaikan dengan anak-anak di kelas. Nah, baik Bapak Ibu, kegiatannya. Yang pertama, kegiatan kita lakukan 15 membaca sebelum pelajaran dimulai, dilakukan setiap hari di kelas. Kegiatan siswa baca dari guru bilang studi yang masuk pertama di kelas tersebut pada hari itu. Nah, bukan ada tiket-tiket tertentu, tetapi semua guru terlibat, kecuali mereka masuknya tidak pagi atau pagi tidak sempat karena tidak ada gurunya atau lain hal, maka guru kedua bisa mengambil. Nah, buku bacaan diambil dari pustaka karena memang terbatas di kampung ya Bapak, jadi pustaka adalah salah satu-satunya sumber buku hari itu. Nah, namun hari ini sudah ada gadget dan lain-lain, namun kami masih membatasi karena kekhawatiran untuk hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada gadget. Terus kedua, tidak tema yang dibaca bebas sesuai dengan siswa, karena anak-anak ini masih ingin mengeksplor yang menarik-menarik saja, dia tidak suka yang sifatnya pasti-pasti di awal, sehingga untuk menarik minat baca anak-anak kita harus pancing mereka bebas namun tetap positif. Yang keempat, guru sebagai yang mendampingi kegiatan membaca juga melakukan kegiatan yang sama dengan siswa. Jadi guru sebagai model, gurunya aja nggak baca bagaimana siswanya. Bahkan ini pernah saya dengar juga dari Islam. Kenapa terlambat? Alah, guru aja terlambat Pak. Nah begitu, jadi anak-anak ini selalu contoh sesuai dengan namanya. Guru itu dididik dan hidup. Yang kelima, siswa mengisi jurnal baca setiap hari dan diberi umpan balik. Nah, jadi ini sebagai motivasi untuk anak-anak bahwasanya apa yang mereka baca di hari-hari, padahal mereka sendiri mendapatkan manfaat daripada membaca itu. Nah, ini Pak kegiatan kita ya, infus baca yang kita lakukan. Di sana juga ada pengisian atau umpan balik dari guru. Nah, selain membaca buku
buku pustaka, siswa juga dianjurkan bawa buku dari rumah untuk dibaca di sekolah. Kadang-kadang mereka punya koleksi Pak ya, ada buku bapaknya, buku ibunya, atau buku kakaknya atau abangnya, sehingga mereka juga bisa bacanya. Terkadang bahkan buku tersebut bisa diskusikan dengan teman-teman di sekolah, itu lebih menarik. Waktu tinggal 1 menit. Ya. Nah, target kegiatan peserta ini menjadi siswa yang gemar dan tentang baca. Dalam pembelajaran, siswa aktif memiliki budaya literasi sepanjang masa sebagai pendukung salah satu visi sekolah, terwujud warga sekolah yang berprestasi. Ini target Pak ya. Menuju gerakan literasi sekolah pada tahap yang berikutnya. Jadi tahap pertama adalah kebiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Jadi kita berharap di pengembangan nanti anak-anak sudah biasa. Nah, kesimpulan, dengan seringnya baca, siswa maupun guru menjadi lebih literat. Kegiatan pelajaran di kelas juga lebih bermakna dengan aktifnya siswa selama proses pembelajaran. Baik, terima kasih. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermakna dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Santoso. Baik, langsung saja mungkin izin kami ingin mendengar argumen penyaji. Sebelumnya kami tadi belum nampak sebenarnya objek penelitian ini di kelas berapa? Jadi ini adalah global. Kebetulan saya diberi kurikulum dan bergerak untuk menggerakkan literasi global. Baik. Berarti ini mata pelajaran PAI ya? Tidak, ini masuk ke kurikuler. Oh, ke kurikuler. Baik. Terakhir tadi di kesimpulan Bapak menyebutkan bahwa dengan kegiatan literasi ini itu ada meningkatnya minat baca siswa kan, literasi siswa. Bisa Bapak tunjukkan kepada kami mungkin indikator sehingga Bapak bisa menyampaikan atau mengatakan bahwa minat baca meningkat. Oh iya, saya tidak tampilkan di sini, tapi boleh saya buka di apa namanya di halaman berapa tadi ya? Ada di sana anak-anak yang mulai aktif membaca di saat tidak ada perintah sekalipun. Izin baik sebentar. Ternyata suasana membaca dalam itu nggak cukup. Jadi mereka masih ingin menambahnya di luar pada saat-saat jam istirahat dan profesional. Ini salah satu indikator saja. Di hal-hal lain ada anak-anak yang tak tertulis Pak terampil dia berbalas pantun secara ringan. Misalnya. Baik, cukup. Pak Musa ada tambahan? Ya, tambah sedikit. Tadi Anda sudah menayangkan atau menjelaskan ada beberapa target, ada 5 atau 6 target. Ya. Tentang gerakan literasi ada 5 target. 5 target gerakan literasi di sekolah di SMP Negeri 3 Rupat Utara. Nah, saran saya maunya target ini sesuai dengan disampaikan oleh Pak Fahri tadi. Target ini yang diperjelas di dalam hasil PowerPoint atau ya PowerPoint yang Anda buat seharusnya menampilkan hasil sesuai dengan yang tertuang di dalam karya tulis. Karya tulis, dan karya tulis itu harus memuat ini, misalnya target pertama, peserta didik menjadi gemar dan cinta membaca. Itu diperjelas bagaimana dia menjadi gemar dan cinta membaca kan. Dalam pembelajaran siswa menjadi aktif, diperjelas lagi. Kemudian bisa juga diperjelas lagi kalau ingin dalam dikaji gitu. Lebih bagus buku-buku apa saja yang dibaca oleh siswa. Dan itu bisa dilakukan setiap mata pelajaran kan. Artinya kan setiap mata pelajaran nih kan, setiap masuk. Artinya setiap guru yang masuk jam pertama 15 menit bisa diidentifikasi atau didaftarkan buku-buku apa saja yang digemari oleh siswa. Kemudian target ini sekaligus merupakan indikator dan jelas gitu ya. Satu lagi saran saya, hati-hati pada pengetikan. Nah, tadi ada beberapa typo saya lihat. Jadi itu saja, tak perlu saya bertanya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.